Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dia Fathia Firdaus, dan ini adalah video terakhir pada mata kuliah analisis kompleks dengan materi judulnya yaitu Darrett Taylor, Maclaurin, dan Laurent. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada Darrett Taylor. Definisinya yaitu Darrett Taylor dari sebuah fungsi real fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sistem bilangan real adalah A adalah Darrett pangkat dari ini fa ditambah f aksen a per 1 faktorial dikali x dikurang a, lalu ini ada double aksen dan di sini ada maksudnya triple aksen, dan ini mengikutnya kalau misalnya di sini 1 maka di sini juga 1 faktorial, di sini 2 aksennya berarti 2 faktorial, 3 faktorial, dan ini juga pangkatnya 1 pangkat 2 3 dan seterusnya. Dan dapat kita tulis ringkasnya seperti ini, berarti sigma ya, karena di sini ada penjumlahan tandanya di sini, jumlah dan sampai hingga. Nah, seperti ini. Sigma dari mulainya n sama dengan 0 menuju hingga dari f pangkat n aksennya itu tergantung berapanya dikali a per n faktorial dikali x dikurang a pangkat n, dengan an itu adalah f pangkat n dikali z0 per n faktorial. Nah, sehingga fz itu adalah fn pangkat f pangkat n dikali z0 per n faktorial dikali z dikurang z0 dikali pangkat n. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada Darrett Maclaurin. Darrett Maclaurin adalah Darrett Taylor, maaf ini typo, maksudnya ini R, dengan rujukan z sama dengan z0 sama dengan 0, sehingga mz sama dengan f pangkat n dikali 0 per n faktorial dikali z pangkat n. Nah, pada Darrett Taylor ini ada beberapa Darrett khususnya ya. Kita masuk ke Darrett khusus yang pertama, yaitu Darrett khusus 1. Diketahui suatu fungsi fz sama dengan 1 per 1 dikurang z. Nah, selanjutnya kita cari Darrett Taylor dan Maclaurinnya pada fungsi ini. Nah, kita dapati seperti ini. Berarti kan 1 per z ini kan sama juga dengan 1 dikurang z ini. Nah, ini dalam kurung pangkat negatif 1. Ingatkan pada materi ini. Nah, seperti itu. Berarti kalau untuk turunan pertamanya berarti kita kalikan, terus ini min 1 ini kan kalau turunan dikurang 1 berarti kan. Nah, makanya dia menjadi ini. Atau bisa kita buat juga 1 per 1 dikurang z pangkat 2. Begitu juga untuk turunan pertama, ini turunan pertamanya, dan ini turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya gitu. Sehingga dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa f pangkat n dikali z itu sama dengan n faktorial per 1 dikurang z pangkat n plus 1. Nah, seperti ini sigmanya juga. Sigma dari n sama dengan 1 menuju hingga dari z pangkat n. Nah, di sini ada Darrett khusus 2, yaitu diketahui fungsi z-nya itu adalah e pangkat z. Nah, seperti itu juga, tetapi di sini untuk turunan pertamanya tetap berarti ya ez, turunan keduanya juga begitu, dan keturunan ketiganya. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa F pangkat N dikali Z itu sama dengan E pangkat Z. Nah, jika menggunakan deret Taylor, maka didapati EZ itu adalah sigma dari N sama dengan 0 menjadi hingga dari F pangkat Z0 per N faktorial dikali Z kurang Z0 pangkat N. Nah, ini dia. Nah, di sini ada deret plus 3. Diketahui FZ-nya itu sama dengan sin Z, maka F aksen Z-nya itu adalah cos, seperti itu. Nah, untuk yang keduanya juga berarti turunan dari cos ini adalah min sin. Nah, begitu juga seterusnya, maka didapati deretnya yaitu sigma dari N sama dengan 0 menuju hingga dikali negatif 1 pangkat N dikali Z pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir nih, yaitu ada deret Laurent. Nah, di sini ada A, integral residu. Tujuan dari integral residu adalah untuk mencari hasil dari integral ikat ini. Ini kompleks fz dz, yakni integral dari fungsi fz pada kurva tertutup C. Hasil integral tersebut hanya ada pada dua kemungkinan berikut ini. Ini yang pertama, jika fz analitik di dalam atau pada kurva C, maka hasil integral ini sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu jika fz memiliki singularitas, ada pol pada titik misalnya Z sama dengan Z0, sementara di daerah lain tetap di dalam atau pada kurva C bersifat analitik, maka fz dapat dinyatakan menjadi deret Laurent. Nah, ini dia deretnya. Fz sama dengan sigma dari N sama dengan 0 menjadi hingga dari AN dikali Z dikurang Z0 pangkat N ditambah B1 per Z dikurang Z0 ditambah B2, begitu juga untuk di bawahnya B3 dan seterusnya. Maka residu dari fungsi fz adalah koefisien dari 1 per Z dikurang Z0. Dalam hal ini B1 dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, B1 itu berarti residu res Z sama dengan Z0 Fz. Yang kedua yang itu ada integral untuk sampel poles. Sampel poles adalah pole atau titik singular dengan orde 1. Ada dua rumus untuk mencari residu dari fungsi Fz yang memiliki simple poles, yaitu res Z sama dengan Z0 Fz sama dengan B1 sama dengan limit Z menuju Z0 dari Z dikurang Z0 Fz. Nah, misalkan fungsi Fz dapat dinyatakan dalam bentuk Fz sama dengan Pz per Qz. Dengan Pz tidak sama dengan 0 dan Qz memiliki simple 0 pada Z dikurang Z0, maka residunya seperti ini. Nah, jika Qz memiliki simple 0, ini berarti Fz memiliki simple pole. Seperti itu. Ini aja kunci kita. Nah, yang ketiga yaitu ada residu pada poles berorde banyak. Misalkan fungsi fz memiliki pole berorde n, maka untuk mencari residunya digunakan rumus berikut. Res z sama dengan z0 itu fz sama dengan 1 per n dikurang 1 faktorial limit z menuju z0 dari d pangkat n dikurang 1 per dz di pangkat n dikurang 1 dikali z dikurang z0 pangkat m dikali fz. Contohnya seperti ini. Tentukanlah residu pada semua titik singular atau poles dari fungsi berikut ini. Fungsinya yang ini, 4 per 1 dikurang z kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya. Fz sama dengan 4 per 1 dikurang z kuadrat. Bila kita uraikan, maka fungsi ini akan menjadi seperti ini. Z ditambah I dikali Z dikurang I, sehingga dihasilkan Z0 nya itu sama dengan negatif I orde 1 atau sampel pole, lalu Z0 nya yang kedua yaitu I sama yaitu orde 1 sampel pole juga. Maka PZ nya yaitu 4, QZ nya Z kuadrat ditambah 1, maka Q aksen Z nya atau turunannya yaitu adalah 2Z. Dengan menggunakan rumus berikut diperoleh. Nah, ini rumusnya yang tadi kita masukkan saja. Berarti Z0 tadi min I ya, min I dari
fungsi fz-nya, yaitu 4/1 ditambah z kuadrat sama dengan res z sama dengan negatif i dari 4/2z. Ini turunannya. Maka 2z-nya itu adalah negatif i, maka didapati hasilnya negatif 2i. Sehingga begitu juga untuk residu z sama dengan i itu 4/1 ditambah z kuadrat sama dengan res z sama dengan i. Kita masukkan saja, berarti z nya sama dengan i kan, tadi kan sama dengan negatif i sama i, maka kita dapati hasilnya juga 2i seperti itu. Maka inilah hasilnya yang 2 ini. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.